Oke teman-teman, balik lagi di channel Farhan Gembil. Hari ini kita lagi balik lagi ke Juno Farm. Sesuai janji kita beberapa waktu lalu, kali ini kita masih bersama sang legend Bang Jun ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ya. Ya teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang breed ya. Oke kan Bang? Siap. Nah kebetulan jadi sekarang nih sama Bang Jun udah mulai masuk ke Juno Farm. Sekarang beliau nih yang pegang breeding di Juno Farm ya Bang? Iya. Nah sejauh ini udah berapa kali Bang Abang pegang breed? Ini udah 5 ya. Udah yang kelima? 5 seri ya. 5 seri. 5 seri. Nah, Oke. itu ada lagi yang ke-6-nya cuma baru kurang lebih seminggu ya. Baru seminggu. Oh. Jadi belum bisa dilihat lah. Ya. Tunggu nanti 1 bulan lagi, insya Allah bisa kelihatan. Oke. Nah Bang, ini kita bahas, kan saya sering nih bikin liputan di banyak lah teman-teman kita, saya bahas tentang breeding ya kan. Nah kali ini saya mau minta tips cara breeding di Juno Farm nih Bang. Boleh. Oke, pertama kira-kira tipsnya apa nih Bang yang mau Abang share ke teman-teman untuk soal breeding apa Bang? Kalau menurut saya yang penting kita tahu cara memilih indukan yang berkualitas seperti apa. Itu aja. Oke. Nah, terus cara perawatan indukannya juga seperti apa, kasih makannya atau apa gitu kan. Nah, itu yang perlu juga kita perhatiin ya. Nah, setelah misalkan habis di breed itu dia jedanya berapa lama. Oh, itu juga perlu. Ada jedanya Bang? Ada. Jadi nggak bisa breed itu langsung terus dia nggak bisa. Jadi tetap ada jedanya ya, kayak seperti manusia juga lah. Kan perlu istirahat ya kan gitu. Jadi dia juga ikan juga seperti itu, istirahat dan dia ada jeda. Nanti kira-kira berapa bulan lagi baru kita akan coba lagi. Oh, berarti jangan terus-terusan. Iya. Nah Bang, tadi kan Abang sebut nih, yang pertama itu adalah kita harus memilih indukan yang berkualitas. Nah kalau dari Juno Farm sendiri ini, indukan yang berkualitas itu yang seperti apa yang dipilih? Terutama saya pilih untuk ini ya, genetik ya. Genetik itu perlu benar. Ya. Terus dari genetik itu nanti kita pilih lagi anatomi ikan ini seperti apa. Oke. Anatominya seperti apa, nah, terus baru nanti kita coba di breed. Nah, kita nggak di breed langsung gitu ya, kita jodohin dulu gimana ya kan. Nah, Ya. semuanya itu kriteria itu dapat, udah kita coba lah. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Ya. Sesuai gitu kan. Nah Bang, ini kalau saya sih mulai ya sekarang ini mulai agak-agak hafal nih kira-kira ini serian mana dulunya gitu ya. Karena memang kalau kita udah sering ke kontes, terus sering main ke farm-farm, itu lama-lama mata kita terbiasa ya Bang. Oh ya. iya, pasti. Oh ini kayaknya ada lainnya gennya Anu. Ya, Nah, benar. Kira-kira nih Bang, ini kan sedikit rahasia nih. Iya. Nah kalau Juno ini dulu dia seriannya seperti apa Bang? Indukan awal itu seperti apa? Yang jelas kita pakai indukan yang memang ada nama ya. Asik. Ada nama yang ikan-ikan yang memang di Jakarta memang udah kualitasnya nggak meragukan lagi ya, itu yang kita pakai. Iya. Nah baru kesananya kita akan silang lagi itu ciri khas kita. Iya. Tapi tetap awalnya itu kita pakai ya ikan-ikan yang memang yang udah ada nama dan memang ikan yang berkualitas. Dan harga indukannya juga tersendiri lah ya kan. Betul. Berapa gitu kan. Nah itu yang kita pakai untuk selanjutnya. Tapi setelah kita punya brand sendiri, baru kita cetak produk kita sendiri. Jadi yang itu kita nggak pakai lagi. Iya. Jadi kita nggak pakai lagi. Jadi cukup ya kita keluarin itu memang ciri khas kita. Iya. Cuma awalnya aja. Awalnya tetap kita aja. pakai yang memang genetik memang harus bagus ya. Nah pertanyaannya gini Bang, kan kadang ada yang belinya, nih sebutlah misalkan seriannya si A gitu kan, punya anak lagi, baru diberi sama orang. Nah kalau dari Juno, ini gimana Bang? Apakah anak-anakannya lagi apa memang dari gen pertama? Kita ambil memang begitu. Awalnya memang dari gen pertama itu ikan yang kualitas ya. Nah, setelah kita jadi, itu yang kita ambil memang anakan kita sendiri, yang memang terus-terus bukan dari yang awalnya lagi. Enggak, maksudnya gini Bang. Jadi indukan awalnya nih, kita ambil yang masih gen murninya apa memang gen yang sudah Murni, turunan? udah pasti murni. Oh berarti bukan lain, Bukan tapi dong. gen murni ya? Gen murni. Kita semua Oke. yang kita pakai di sini, semuanya gen murni. Dan Nggak ada belinya lain. pun langsung di yang punya Iya, farmnya. langsung. Nah nih teman-teman, jadi indukan awalnya itu memang dari Gen murni. ikan gen murni yang sudah terkenal lah pokoknya. Benar. Kita nggak perlu sebutin karena itu bagian dari rahasia dapur istilahnya. Iya. Teman-teman bisa liatin sendiri nanti. Kira-kira ini cencu mana nih seriannya? Ya, jadi Oke. kita ambil seperti itu. Kenapa? Karena memang kita menjaga kualitas ya. Betul. Kualitas dari ikan itu sendiri.
Nah, untuk itu kan kita buat mainnya juga ke kontes. Dan pengobis pun juga kita kasih memang bukan sekedar ikan-ikan yang biasa begitu, enggak. Tetap kita pakainya memang yang kualitas. Dimana di sini kalau memang itu enggak kualitas atau taruhlah di sini misalkan cacat atau apa, ada kekurangan lah ya. Ada kekurangan, kita akan nggak dipakai. Ya. Kita mungkin akan ya istilahnya kalau di farm itu dibuang ya, atau dikemanain lah gitu ya kan. Enggak. Nah jadi teman-teman ini perlu disampaikan juga. Jadi maksudnya cacat ini dalam arti bukan ikannya cacat parah ya, tapi maksudnya cacat adalah dia nggak bisa buat ke kontes, ada kekurangannya, kayak misalkan bibirnya miring ya bang, terus atau enggak misalnya ngelipet lah dayungnya semaksimal mungkin, atau ini nggak ada kekurangannya. Betul. Tapi kalau memang ikan itu kalau lihat dari poin ya, misalkan itu kita main di kontes itu poinnya memang bisa menutupi dari yang kekurangan itu, nggak ada masalah. Kita tetap pakai gitu. Nah bang, balik lagi ke soal breeding nih bang. Ini ada teman-teman yang nanya, kalau kita bikin syarian itu ada aturannya nggak sih bang? Maksudnya aturan bagaimana ya? Nah misalkan saya punya, saya ngambilin anakannya Juno nih misalkan, saya kawin silangin sama anakannya biji flower horn misalkan. Nah saya pengen punya nama saya, ada aturan bakunya nggak setelah? Saya pernah dengar ada yang bilang katanya ketika dia sudah jadi anakan dan anakannya kita kawinin barulah jadi syarian kita. Apa emang begitu? Oh enggak juga, menurut saya enggak juga. Kalau memang kita nggak ada aturan baku sebenarnya sih, ini kan kalau silang itu yang namanya di silang kan kita nggak tahu. Mungkin dari jantannya kita tahu ya, serian siapa. Nah betinanya kan kita nggak tahu apa-apa ya kan. Nah jelas pasti juga ikan bagus. Setelah itu jadi, terus kita ambil dari satu tempat terus tempat yang lain, kita jadiin lagi. Nah itu nggak mungkin brand itu sama seperti yang. Ya, makanya nanti muncullah karakter kita, jadilah serian kita. Ya, seperti yang sekarang ini ya, Juno ini ya saya pakai karakternya apa? Ya memang saya ambil itu yang memang mutiaranya berbeda ya. Iya benar-benar. Mutiara yang kita tonjolkan ini, terutama di mutiaranya. Gitu. Jadi saya ambil, ya udah brand untuk Juno itu mutiaranya yang dia beda. Iya. Beda dari yang lain seperti ikan, karena semakin besar ikan ini, ya semakin dia mutiara pecah. Ya. Benar, karena memang saya udah keliling ke beberapa farm, saya lihat walaupun sama-sama cencu teman-teman, tapi karakter kalian bakal bisa bedain deh kalau kalian sering ya, tempat-tempat seperti itu. Saya bisa bedain. Kita bedakan misalkan dari yang punya si Anu bagaimana, dari punya kita bagaimana, kita akan tahu. Oh ini ciri khas kita, oh ini brand kita, gitu kan. Gak mungkin dia bisa tercampur gini karena kita tahu ada di situ salah satu yang memang nggak bisa membedakan ke ikan-ikan yang lain. Itu bedanya. Nah bang, sekarang kita bicara lagi ke gimana sih bang nih cara menjodohkan. Kalau di Junofarm gimana cara menjodohkannya? Ya kalau saya biasanya gini ya, kalau kita mau jodohin ini kan kita harus juga lihat betinanya juga. Nah, kira-kira memang itu udah mau layak untuk dikawinin istilahnya kan, dijodohin. Baru kita akan pasti bisa dan disekat ya, bisa disekat begitu kan. Nah, kira-kira mau nggak jodoh nggak, karena nggak setiap betina atau jantan ini diketemuin dia mau, belum tentu gitu kan. Nah karena kita pairing begitu, kita coba dan setelah dia mau baru kita akan coba dikawinin gitu. Nah tadi kan Abang bilang kita lihat dulu betinanya sudah layak atau belum. Nah cara kita tahu layak atau enggaknya gimana, tips buat teman-teman? Oh biasanya gini, ada kan memang yang punya prinsip dia ambil dari telur ya. Misalkan udah telur 3 kali itu apa ya kan. Tapi kalau di saya bukan berprinsip ke situ. Saya lihat dari umurnya ikan itu sendiri. Nah betina itu walaupun misalkan dia udah nelor 2 kali atau 3, tapi memang udah layak kita pakai, ya kita pakai. Gitu. Karena kan ada ikan betina kecil pun misalkan ukuran 10 cm ya atau 12 cm. Bahkan ada yang di bawah itu ada kadang nelor. bawah itu kan udah nelor. Ada benar. Nah, sekarang walaupun dia bisa nelor itu udah beberapa kali atau 5 kali, tapi kan size-nya itu masih kecil. Begitu kita jodohin, ketemu jantannya memang agak besar ya, pasti dia akan lari. Dia akan berani. Atau misalkan kita ambil dengan jantan yang memang sepantar, tapi umurnya nggak cukup, itu mungkin kualitas dari anakan juga menurut saya kurang bagus ya. Kurang bagus. Oke. Nah terus untuk pakan sendiri nih bang, kalau dalam saat dari sebelum bahkan sampai nanti saat dia lagi kita pairing jodohin untuk di breed itu kasih pakannya yang bagus tuh apa bang? Oh biasanya saya pakainya itu yang alami dulu ya, cacing beku sama kesana tambahnya udang murni ya. Oh udang nggak dikasih apa-apa, udang aja polos. Murni udang, ya udang polos. Nah itu nanti selama dia
beberapa hari gitu kita kasihnya itu. Karena kan buat dia nanti ya tambah bagus ya, terutama Ya. di hormon atau segala macam ya kan, terutama kesehatan ikan juga gitu kan. Itu lebih bagus pakainya yang murni, nggak pakai pilot atau apa ya. Oh, pokoknya Saya pakainya itu. morning aja kalau nggak Makanya kasih begitu beku dia dan udah. Dia netas, Ya. pas waktu penetasan itu, alhamdulillah dia bisa jadi mungkin lebih dari 1.000 ya. Wow. Karena bisa lebih dari segitu. Ya, ya, ya. Kayak terakhir itu saya buat itu kurang lebih 2 gen ya, 2 indukan. Itu satu indukannya kurang lebih hampir 3.000. Oke, nah bang, sekarang kita bicara hasil nih. Kan tadi abang bisa mencetak sampai ribuan. Nah kalau bicara hasil, kira-kira dari setiap kali kita ngebreed itu hasil yang bagusnya berapa persen bang? Kalau untuk dari anakan untuk main ya, yang kita pilih memang bagus banget gitu kan. Nggak lebih kurang lebih dari 10% lah, 10% aja udah bagus ya menurut saya ya. Yang memang kualitas sisanya ya paling kita untuk main-main seperti biasa aja atau jual biasa aja. Oh istilahnya untuk penghobi yang buat biar ada di rumah lah ya. Ya, tapi juga nggak nutup kemungkinan dari yang kurang dari 10% itu kadang ada yang bagus, ada yang tergantung dari rawatannya juga. Karena kalau kita mau sabar atau apa gitu kan, mungkin jadinya beda ya. Gitu. Nah, mungkin beda, tapi karena apa ya, kita kadang orang nggak sabar gitu kan. Nah, kita sekat atau apa gitu. Ya oke bang, sekarang kita tadi kan kita udah ngomongin hasil nih bang ya. Nah yang di pajangan sekarang ini kira-kira yang mana bang yang hasil dari Juno nih sendiri? Ini hasil Juno, ini yang pertama. Oh ini gen pertama? Ya, yang pertama. Oke. Ini indukannya udah nggak ada. Oh. Udah nggak ada indukannya, udah mati ya. Nah itu yang, tapi indukan untuk yang kedua, Juno keduanya masih ada. Yang ketiga udah nggak ada. Ini kalau nggak salah waktu di sesi pernah juara 1 itu kan? Bukan, di sesi itu juara 2 kalau nggak salah. Oh ya juara 2, sorry Juara 2 itu waktu pas di Bandung ya. Saya di C ya. Ini kemarin pernah kita angkat bang, yang lohan seharga 30 juta. Oh, ini ya, dia kan? Benar ya. Ya ini kan ya. Oke. Ini memang rencana saya udah buat maskot ya, buat indukan juga, buat maskot juga sebenarnya ini. Oke, Karena berarti ini maskot Juno Farm nih? Iya, dari Mantap. sekian banyak cuma ini aja satu. Bener, paling Yang unik memang saya lihat. Yang paling unik menurut saya dia aja satu ini. Mutiara kombinasi ya? Mutiara kombinasi. Oke. Ya, ini perawat ikan ini memang sabar. Nggak bisa seperti kayak yang lain-lain langsung kontes atau apa, dia nggak bisa, sabar banget. Harusnya kan dia ini udah A itu kemarin harusnya udah turun kontes kemarin. Begitu saya mau coba mainin ternyata ada trouble, selalu ada trouble. Ya, kita nggak istirahatin dulu dan dia. Mungkin nggak tahu nih untuk next. Saya sebenarnya masih ada sekali lagi pengen coba dia main di kontes. Setelah itu baru saya udah istirahatin deh. Ya jadi teman-teman, kalian bakal bisa lihat langsung nih di video ini calon-calon indukan yang next bakal di-breed sama Bang Jun di Juno Farm. Ya. Insya Allah cakep-cakep banget, saya udah lihat. Oke, nanti next konten kita bakal langsung lihat seperti apa hasil-hasil anakan Juno Farm yang ditangani oleh Bang Jun. Stay tune dan thanks for watching.